Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai pembelajaran tema 6, subtema 2 tentang perubahan energi. Nah, di sini di dalam surat Yunus ayat 5, dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah Allah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Nah, itu ya tentang pentingnya matahari, bulan. Selain bersinar, selain bercahaya yang sesuai tempat orbitnya, juga dengan matahari dan bulan kita bisa mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu ya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kemudian kita lanjutkan ke Pendidikan Kewarganegaraan PKN tentang bijak berenergi. Nah, bijak berenergi itu menggunakan energi untuk hal yang bermanfaat. Kita punya energi untuk bekerja, untuk beribadah, untuk belajar. Nah, itu jangan untuk hal-hal yang tidak berguna, misalnya untuk bertengkar atau mengganggu orang lain. Nah, itu namanya energi yang kita punya tidak bermanfaat. Jadi kalau kita dikasih energi kekuatan sama Allah, itu harus digunakan sebaik mungkin. Misalnya ini tentang proses pembuatan pakaian ya, dari bunga kapas sampai dipintal kemudian menjadi baju. Ini proses yang panjang ya, menjadi baju yang kita pakai. Jadi kita perlu mensyukuri dengan cara merawat pakaian kita, bisa dengan mencuci, menyetrika, menaruh di lemari di tempat yang sesuai, seperti itu ya. Itu namanya bijak berenergi, menggunakan energi untuk kebermanfaatan. Nah, sekarang kita ke bahasa Indonesia. Nah, di sini ada gambar air ya, dan ini PLTA ya. Di sini energi tidak dapat diciptakan oleh manusia, energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, bagaimanakah perubahan energi terjadi dan bagaimana ya cara manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut? Nah, di sini kita akan pelajari bersama ya tentang perubahan energi. Nah, contoh yang pertama, kompor minyak ya. Kompor minyak terkadang masih ada di warung-warung. Kompor minyak itu perubahan energinya dari bahan bakarnya minyak ya. Minyak itu termasuk energi kimia itu ya. Kemudian minyak itu terserap oleh sumbu-sumbu kompor. Nah, kemudian sumbu kompornya disulut api hingga menyala. Nah, waktu kompornya menyala itu terjadi perubahan energi dari energi kimia menjadi energi panas. Panasnya dari api ya. Ini, kalau yang ini contoh kompor gas ya. Nah, energi pada gas ini juga energi kimia. Saat kompor gas menyala apinya, juga terjadi perubahan energi dari energi kimia gas menjadi energi panas apinya itu. Nah, itu ya perubahan energi. Jadi, energi kimia menjadi energi panas itu bisa kita manfaatkan untuk masak, untuk menanak nasi. Ini juga perubahan energi ya, dari makanan itu membuat tubuh mempunyai energi untuk bergerak. Ini ada perubahan energi dari energi kimia makanan menjadi energi gerak. Kita jadi bergerak, kita jadi aktif, kita tidak lemes lagi. Kemudian ini perubahan energi listrik menjadi energi panas. Dicolokkan ke listrik, mengalir melalui kabel, kemudian energi panasnya itu bisa untuk menyetrika, itu setrika ya. Bisa juga untuk menanak nasi, ada rice cooker atau magicom. Nah, kemudian ada juga perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Dicolokkan ke listrik, kemudian energinya berubah menjadi energi gerak, misalnya kipas angin, bisa juga blender atau mixer. Nah, ada juga perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, ini tadi ya, misalnya minyak, lampu, kemudian ada juga yang kompor untuk memasak tadi.
Nah, di sini energi gerak menjadi energi bunyi perubahannya. Dari alat musik kita bergerak, dong 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 gitu ya, pos ronda. Kemudian ada bunyi yang dikeluarkan. Jadi energi gerak menjadi energi bunyi. Ini ada contoh waduk Jatiluhur. Ini nama waduk ya. Di sini untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Nah, lalu turbin menggerakkan generator listrik. Generator listrik itu yang menghasilkan tenaga listrik. Kemudian listrik disalurkan ke gardu-gardu listrik hingga akhirnya sampai ke rumah kita, lampunya menyala. Nah, ini ada tugas untuk hari Kamis. Buat tabel seperti ini ya. Tulis 5 benda yang mengalami perubahan energi. Tulis nama lengkap kalian, hari tanggalnya. Nanti contohnya yang nomor 1, nama bendanya oven listrik. Perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas, karena oven listrik waktu dicolokkan ke listrik nanti berfungsi untuk memanaskan ya. Bisa kue atau memanggang, itu fungsinya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke matematika tentang lamanya waktu kegiatan. Ini ada contoh pukul 5 Lani bangun tidur. Nah, kemudian melakukan banyak kegiatan, mandi, berpakaian, menyiapkan perlengkapan, hingga sampai pukul 5:30. Lamanya kegiatan itu dihitung ya, 5:30 yang terakhir dikurangi 5. Nah, kemudian ada 30. Jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Nah, dihitung ya, dari yang terakhir dikurangi yang awal. Ini juga ayah pergi bekerja pukul 7:30. Kemudian sampai di rumah pukul 18.00. Lama waktu ayah bekerja itu yang terakhir ditulis 18 kurangi 7:30. Nah, kan 0 kurangi 3 nggak bisa ya, diambil 1 jam. Nah, 1 jam itu diubah menjadi 1 menit, jadi 60 menit. Jadi seperti ini, 17:60 dikurangi 7:30. Jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Nah, ini diperhatikan baik-baik ya, 1 jamnya diambil jadi 60 menit. Ini ada lagi contoh. Bunia berangkat dari rumah pukul 8.30. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Nah, yang ditanyakan pukul berapa Bunia pulang dari pasar. Nah, berangkat pukul 8.30, lamanya 45 menit ditambah. Jadinya 8.75. 75 menit kan kebanyakan ya, jadi dikonversikan. Jadi 60 menit tambah 15 menit. Nah, 60 menitnya jadi 1 jam, jadi pukul 9 tambah 15 menit. Jadi Bunia pulang dari pasar pukul 9.15. Nah, sekarang ini ya, mentoring yang kemarin Jumat belum dikumpulin karena libur, itu dikumpulkan Jumat pekan ini ya, tentang 5 kegiatan memanfaatkan waktu di rumah. Contohnya nomor 1, murojaah hafalan, mulai waktunya jam 5 sampai 5.30, lama kegiatannya 30 menit. Kemudian yang kedua, membantu membuat sarapan contohnya, atau contoh kegiatan lainnya boleh waktu siang hari, sore atau malam, atau membuat prakarya juga boleh. Nanti ditulis awal mulainya jam berapa sampai jam berapa, lamanya berapa lama. Nah, kemudian SPDB ini tentang gerak tari. Saat menari juga membutuhkan energi untuk bergerak supaya nggak lemas, supaya tetap semangat waktu menarinya. Nah, gerakan itu ada gerakan yang lemah sama ada gerakan yang kuat. Nah, besar kecilnya energi juga bisa berarti kuat lemahnya gerakan. Waktu energinya besar, itu gerakannya yang dihasilkan juga kuat. Jika energi yang dikeluarkan kecil, gerak tarinya lemah lembut. Nah, gerak tari lemah lembut itu dengan iringan tempo musik yang cenderung lambat ya. Jadi disesuaikan antara tempo irama dengan gerak tariannya. Nah, gitu pembelajaran kali ini. Alhamdulillah, barakallah kelas 3 tetap semangat. Setelah ini langsung sholat duha ya. Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.